Hadirin yang berbahagia, berikutnya narasumber keempat yaitu Bapak Pandu Setyanugraha SST. Nah, Pak Pandu ini keseharian beliau adalah sebagai pekerja sosial medis di RSUP Dr. Karyadi. Beliau akan memaparkan tentang praktek pekerjaan sosial rehabilitasi vokasional pada pasien rehabilitasi medis. Kepada Bapak Pandu Setyanugraha SST, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Ya, sudah diperkenalkan, saya Pandu. Saya masih bekerja di Karyadi. Mungkin kalau pekerja sosial medis agak jarang ada di Jawa Tengah, atau bahkan Bapak Ibu yang dari dinas sosial mungkin emang neng rumah sakit ono pekerja sosial kan biasanya begitu. Nah, ternyata ada pekerja sosial di rumah sakit, khususnya lebih banyak di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa dan di rumah sakit umum beberapa memiliki pekerja sosial medis. Dan pada siang hari ini saya menyampaikan tentang rehabilitasi vokasional. Jadi mengapa kami membahas tentang rehabilitasi vokasional? Karena rehabilitasi vokasional sendiri merupakan barang baru atau makanan baru di rumah sakit umum khususnya. Mungkin kalau di rumah sakit jiwa sudah banyak yang melakukan, tapi kalau mungkin di rumah sakit umum seperti di Karyadi itu, ini masih tergolong hal yang baru dan belum banyak dilakukan mungkin di rumah sakit umum yang lainnya. Begitu. Nah, selain karena ini masih baru juga, kita baru mulai bulan September yang lalu, rehabilitasi vokasional ini juga tertuang di dalam undang-undang yang baru disahkan kemarin tahun 2019, tepatnya nomor 14 pasal Undang-Undang nomor 14 pasal 11. Di situ ada yang menyebutkan bahwa salah satu unsur kegiatan dalam rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi vokasional. Begitu, next Mas, dalam next slide. Slide Mas. Ya, terima kasih. Nah, untuk perkenalan, sebagai pekerja sosial pada umumnya yang ada di Pati dan di masyarakat, pekerja sosial medis itu bekerja di dalam tim atau sebagai bagian dari tim. Kami bekerja di dalam banyak tim, bisa dilihat di dalam slide. Dan salah satunya kita ada di tim rehabilitasi medis yang isinya ada dokter tentu saja sebagai case manager, karena pasien ke rumah sakit untuk penyakitnya, bukan untuk kebutuhan sosialnya, biasanya begitu. Ada dokter, ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi bicara, ada ortotik prostetik, dan ada perawat, dan beberapa profesi lain yang dibutuhkan biasanya begitu. Nah, jadi mengapa dokter itu membutuhkan pekerja sosial untuk bekerja? Next. Ya, next. Jadi mengapa kok dokter membutuhkan pekerja sosial? Jadi karena dampak dari sakit sendiri itu banyak. Dilihat dari pendekatannya ada dampak bias psikososial. Jadi biologis itu jelas itu terdampak adanya disabilitas, adanya perubahan penampilan, dan ada perubahan dalam fisiknya. Psikologisnya biasanya ada shock, kaget, denial atau marah dan sebagainya macamnya. Dan tentu saja yang kita bahas tentang sosial. Itulah kenapa dokter membutuhkan kita pekerja sosial untuk bekerja di dalam timnya, yaitu adanya dampak sosial dari sebuah penyakit. Contohnya kehilangan pekerjaan, perubahan peran di dalam rumah, dan sebagainya macamnya. Sebagai contoh, pada pasien stroke, biasanya memiliki gejala akhir sebagai dampak dari penyakitnya itu adanya hilang fungsi anggota gerak, sehingga itu
mengakibatkan kehilangan fungsi kerjanya dan sebagainya macamnya. Tentu Bapak sudah mengerti, Bapak Ibu mengerti mengapa stroke itu bisa memberikan dampak sosial dalam kehidupan seorang pasien begitu. Next. Dan selanjutnya yaitu tentang pengertian rehabilitasi vokasional sendiri. Mungkin Ibu sudah lebih atau dihitung. Next slide, tujuannya pun mungkin sama. Ya, intinya adalah untuk tujuan next untuk meningkatkan kemampuan pasien atau seseorang di dalam bekerja, di dalam meningkatkan kualitas hidupnya untuk untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk meningkatkan pendapat. Oke, selanjutnya langsung saja. Itu Mas, itu kita membutuhkan 3 profesi. Next slide, Mas. 3 profesi yang terlibat. Yang utama yaitu dokter. Dokter sebagai next slide, Mas. Dokter adalah case manager-nya tentu saja, dan okupasi terapi. Okupasi terapi itu adalah profesi yang melakukan intervensi pada fisik pasien, khususnya motorik halus. Bisa digambarkan ketika kita menggunakan tangan kita, tangan kita ini kalau ada gangguan jari-jarinya itu akan dilatih oleh tim dari okupasi terapi, dan tentu saja kita sebagai pekerja sosial. Tiga terapi ini ya, 3 profesi ini yang dilibatkan di dalam rehabilitasi vokasional di rumah sakit. Tidak semua pasien kita berikan rehabilitasi vokasional. Jadi ada beberapa sasaran dan ada beberapa kriteria untuk kita melakukan rehabilitasi vokasional ini. Next slide, Mas. Oke, sasarannya yaitu untuk pasien-pasien yang kehilangan pekerjaannya karena sakit. Dan yang kedua ada pasien yang memerlukan modifikasi pekerjaan karena sakit, dan pasien yang mengalami perubahan fungsi fisik pasca sakitnya. Sebagai contoh lagi, pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan kerja dan harus mengalami amputasi, sehingga terpaksa pasien itu harus kehilangan pekerjaan, sehingga kita lakukan rehabilitasi vokasional. Atau juga tidak kehilangan pekerjaan atau mungkin karena amputasi dia tidak sebelumnya sebagai operator sebuah mesin jadi tidak bisa lagi, sehingga itu memerlukan modifikasi di dalam pekerjaan dan sebagainya macamnya. Dan kriteria yang kita berikan, kriteria pasiennya adalah pada pasien-pasien dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu, yang tentu saja yang menilai kami sebagai pekerja sosial. Dan kriteria selanjutnya adalah fungsi kognitifnya mampu didik dan mampu latih untuk fungsi fisiknya. Untuk keseluruhannya, di awal itu dokter yang melakukan asesmen, sehingga nanti akan dikonsulkan ke bagian pekerja sosial dan okupasi terapi. Next slide, Mas. Oke, di dalam bentuknya, rehabilitasi vokasional atau kalau di rumah sakit disebut biasanya terapi fungsional, itu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu optimalisasi pekerjaan, dilakukan bisa bekerja dalam bidang yang sama. Contoh lagi sebagai seorang tukang bangunan yang setelah sakit, fungsi tangannya melemah sehingga dilakukan penguatan dan latihan agar tangannya mampu melakukan pekerjaan semula. Itu optimalisasi pekerjaan. Yang selanjutnya adalah modifikasi pekerjaan seperti yang kami contohkan tadi, dan latihan kerja untuk pasien-pasien yang mengalami PHK atau kehilangan pekerjaannya karena mengalami sakitnya.
Dan selanjutnya adalah tahapannya. Next slide, Mas. Next slide, maaf. Untuk tahapannya, pasien datang ke rumah sakit itu nanti akan dikonsulkan kepada dokter spesialis rehabilitasi medik. Nanti dokter rehabilitasi medik akan melakukan konsul ke pekerja sosial dan okupasi terapi. Setelah dilakukan asesmen oleh dokter, kami pun akan melakukan asesmen. Biasanya kami akan melakukan case conference bersama dokter dan okupasi terapis untuk membuat program kerja dan program rehabilitasi vokasionalnya. Untuk pasien-pasien yang membutuhkan terapi fisik biasanya akan dilatih lagi oleh tim yang lain, oleh profesi yang lain, seperti fisioterapi dan okupasi terapi untuk pre-vokasionalnya. Dan nanti setelah mampu, kita lakukan terapi vokasionalnya atau rehabilitasi vokasional. Setelah dilakukan rehabilitasi vokasional, nanti kami melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut melalui case conference. Apa yang kita lakukan di dalam rencana tindak lanjut, bisa di next slide kan, Mas? Di rencana tindak lanjut, kami melakukan berbagai hal tentang hasil-hasil rehabilitasi vokasional. Contoh yang ada di fisik pada tangan kirinya karena kecelakaan kerja. Pasien ini dilakukan terapi vokasional atau rehabilitasi vokasional. Dilakukan modifikasi pekerjaan yang sebelumnya menjadi operator mesin, diberikan modifikasi menjadi staf administrasi, sehingga kita ajarkan untuk komputerisasi. Dan dalam tindak lanjutnya, kami pekerja sosial melakukan mediasi ke instansi di mana pasien ini bekerja. Dengan dasar hasil evaluasi dari dokter rehabilitasi medik, dan nanti akan kita mediasikan ke lingkungan kerja agar pasien ini bisa dipindah tugaskan ke tempat yang sesuai dengan fisiknya. Gitu. Yang selanjutnya itu adalah salah seorang pasien kami yang kita berikan rehabilitasi vokasional dalam bentuk pelatihan kerja. Sementara kita baru melatih untuk memproduksi makanan dan minuman, itu nanti dijual. Dan sebagai rencana tindak lanjutnya, kita melakukan brokering kepada sistem sumber yang ada di sekitar pasien. Dalam hal ini, pasien ini sistem sumbernya ada minimarket dan sebagainya macamnya, ada lingkungan kerja, sehingga pasien-pasien ini, sehingga hasil produksi dari pasien ini bisa dijual dan mendapatkan hasil begitu. Dan ke depan pengembangannya kami akan bekerja sama dengan sistem potensi sumber yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta, melakukan kerjasama dengan para laba yang berskala nasional, bahkan tempat-tempat wisata yang dapat menampung hasil karya pasien-pasien kami yang telah menjalani rehabilitasi vokasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pemaparan kali ini. Harapan saya sebagai pekerja sosial medis, di mana saat ini banyak sekali rumah sakit yang memiliki pekerja sosial medis, namun fungsi rehabilitasinya agak kurang. Mungkin ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pekerja sosial. Itu waktu dan jaringan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Paparannya sangat menarik sekali, inspiratif, dan memberikan pemahaman cukup mendalam tentang praktek pekerjaan sosial dengan setting rehabilitasi vokasional.